Bisa lah, Kak, melalui judul nah itu anggaranmu. Itu aja aku tuh, menaruh judul. Suara saya sudah terdengar jelas, Bu. Halo, halo, halo. Oh, di saya aman nih koneksinya. Ya, lumayan lah. Ya, kita lanjut. Halo. Disconnect, Pak Karlin. Ya, iya Mas, maaf Mas, disconnect tadi sebentar. Ini udah jalan Eh, lagi. Mas mereka. Silakan, silakan Mas. Diulang Mas. Mas Isan, Ya, Pak Karlin. Gimana, Pak? nanti yang peta rencana dibahas juga, minta tolong Mas ya. Siap, siap. Siap. Oke, Pak. Mas, Nanti saya ambil sampel satu ya, Pak. Nanti biar tinggal bisa diikuti gitu ya polanya ya. ya, minta tolong Mas ya. Recording. Oke, Bu. Boleh dilanjut. Boleh dilanjut silakan. Nah, Kita spin lagi. nah, ini jadi gini, Bu. Boleh nggak apa-apa dimatikan saja kameranya nggak apa-apa, biar Ya, koneksinya lancar ya. iya, Ya, jadi gini. sinyalnya. Oh, oke. Untuk menentukan atau untuk membuat yang namanya gap ya, membuat assignment gap analisis atau katalog gap itu bisa dihasilkan dari proses bisnis Mm. atau dari domain layanan atau dari domain data atau domain dari aplikasi sampai keamanan itu bisa gitu ya Bu. Jadi tidak harus selalu gap katalog gap itu bersumber dari proses bisnis as is dan to be, tidak, tapi bisa berasal dari layanan ISIS kemudian menjadi 2B atau layanan baru gitu ya, atau misalkan butuh data baru gitu ya, atau misalkan ada aplikasi yang mau dikembangkan, itu bisa kita ciptakan yang namanya katalog GIP. Hanya saja katalog GIP ini di pool ya, di pool atau dikumpulkan di satu domain, yaitu domain proses bisnis. Jadi tidak bisa kita membuat katalog GIP di domain selain proses bisnis. Jadi kalau misalkan memang ada ada perencanaan yang mau kita buat, kita harus membuatkan kalau dari probis yang kita miliki apa. Pokoknya istilahnya anchor-nya, atau ya Bapak Ibu anchor ya. Istilahnya intinya, inti dari perencanaan yang mau dilakukan oleh setiap IPPD itu bersumber dari proses bisnis atau kita sebut bisnis setiap perangkat daerah itu apa. Ya, nah ini kan misalkan di Dinas Perikanan, probisnya ini adalah sosialisasi diversifikasi produk olahan ikan. Tapi coba Bu, boleh diklik fullnya Bu, saya lupa lagi ngecek nih. Full ini diklik, kemudian pilih detail, nanti pilih opsi servernya gitu. Oh, di saya aman. Boleh di refresh aja Bu, di refresh page-nya, di refresh dulu nggak masalah. Di reload aja nggak apa-apa. Nanti tinggal digeser lagi. Kalau di saya Ya, sih aman. dulu. Di refresh aja nggak apa-apa. Page-nya di yang ini juga di refresh karena kalau udah seperti ini harus di refresh page. Ya di saya aman.
Si loading ya. Enggak, dari respirator itu. Boleh saya saja dulu yang share screen ya. Ini, layar saya sudah terlihat atau belum? Oh, sebentar. Saya stop dulu sebentar. Di organizer Di beda. saya saja, Ya, Pak. Biar saya yang share screen, Pak. Ini saya coba oke. ya, menggunakan maksudnya apa nih? Saya Pak. Sebentar, saya cek dulu. Saya tidak nyampe begini. Headset. Oh, udah penuh sessionnya. Sessionnya sudah penuh, jadi saya pakai akun saya sendiri deh. Layar saya sudah terlihat. Halo, Sudah. Udah. sudah ya. Baik. Jadi eh, tolong dipotong aja nggak apa-apa. Kalau misalkan saya agak cepat nggak apa-apa. Dipotong aja nggak apa-apa ya, Bu. Saya refresh dulu nih. Ya. Oke. Nah, ini lagi di lock oleh saya. Tapi saya lupa terus ini sih belum di close ini saya lupa. Sebentar. Sepertinya servernya oh ya udah nggak apa-apa. Nah di sini ini kan sosialisasi di verifikasi produk ya. Nah, ini tuh sebenarnya ada kesalahan nih Bu. Di SIS-nya, SIS dan di 2B-nya ini kan sudah dirubah. Nama proses bisnisnya adalah sosialisasi diversifikasi produk olahan ikan. Harusnya oh 2B. Wah, ini bisa geser ya. Nih, saya langsung aja seperti itu. Copy, paste. Sebentar. Oke. Saya save. Nah, di sini ini kok namanya masih sama pelaksanaan kegiatan sosialisasi diversifikasi produk olahan ikan. Ini maksudnya gimana? Ini kenapa seperti ini? Harusnya kan berubah kan karena di sini namanya sudah diganti. Ya, Mm-mm. harusnya dia berubah, betul ya? Nih, ya, harusnya berubah biar sesuai nih. Kenapa kok di sininya masih sama ini? Kenapa? Karena mungkin ini yang saya nggak tahu yang buatin siapa. Mungkin timnya ibu nih. Tim ibu nih membuat ini, membuat nama poolnya itu diketik lengkap terus di nah itu yang menyebabkan tidak punya koneksi. Buktinya Mm. apa? Di sini occurrence tidak ada kan? Koneksinya hanya di SIS. Yang tubi ini yang SIS kita klik poolnya dia ke tubi gitu. Ya, sehingga ini harus kita rubah dengan nama proses bisnis yang sama seperti ini misalkan saya contohkan ya kan saya ketik anggap aja di bapak ibu anggap misalkan saya lagi ngetik saya tipenya apa nih bisnis proses asosiasi diversifikasi versi namanya sosialisasi diversifikasi sebentar hmm, saya coba copy versinya aja nih. Sosialisasi
ini sudah betul bisnis proses. Nah ini sosialisasi diversifikasi produk olahan ikan. Diketiknya saya sedikit aja. Terus dipilih nih, lihat nih ya, lihat di sebagian kanan ibu, bapak ibu, silakan lihat in Hmm. other models. Ketika saya klik, dia akan berubah ke sini. Ya. Ini menandakan bahwa probis ini diambil dari sini, ya, This is. dari enggak dari daftar proses bisnis yang ada nih. Probis ini. Kemudian yang SIS juga sama, sosial sosialisasi diversifikasi produk olahan ikan. Diklik, nah, akan muncul kan? Jadi to be ada, pas di sini juga muncul. Nah, gitu kan. Seperti ini. Ini baru terhitung, ya. Jadi jangan saran saya, jangan diketik. Kalau misalkan ini di sini saya rubah nih, Bu. Aduh, ini nggak bisa lagi. Ini lagi kalau coba saya refresh lagi. Nah, oke, sudah bisa ya. Ini saya ganti nih, Bu. Namanya nih ikan N-nya 3. Ya, saya save. Di sini silakan dilihat. Ikan kan gini ya. Ini saya refresh nih. N-nya berubah nih, lihat di sini. Tambah loading, hasil loading juga akan berubah servernya nih. Server, servernya. Saya sambil cek server dulu ya, Bapak Ibu ya. Iya, ini servernya nih, Bapak Ibu. Servisnya aman. Servernya yang nggak jelas nih. Oke, kita cek. Nah, ini berubah ya. Saya tidak merubah sama sekali di sini poolnya. Saya hanya merubah nama proses bisnis ini. Tapi di sini ikut berubah. Hmm. Nih ya, ini saya Hmm. klik refresh di sini ya. Ikut berubah tuh. N-nya ada 3. Kenapa? Kan Ya. di occurrence ya. Jadi di sini saya kembalikan lagi N-nya jadi 2 misal. Enter, saya save. Ya. Di sini saya refresh nih yang ini. Klik dia akan berubah. Barang-barang, maksudnya N-nya ya. ya seperti ini. Kalau yang tadi, kalau yang misalkan Bapak Ibu Itu, klik pas ketik, ya. ketik sendiri terus di enter, pas di refresh dia nggak ikut berubah. Nah itu nggak akan dihitung sebagai probis ya. Oke, sekarang Ya. kita lanjutkan. Di sini izin Bapak Ibu perhatikan dulu ya. Is dan to be sudah kita dapatkan. Probis ini adalah proses bisnis upgrade. Upgrade-nya dari mana? Upgrade-nya dari eh, ini dari nomenklaturnya berubah. Oke. Berubah jadi sosialisasi diversifikasi produk olahan ikan. Oke, yaudah kita set metode data upgrade to be upgrade ya. Nah, kita lihat harusnya idealnya perubahan dari as is dan to be itu bisa kalian. Cuma kan ini belum kita perbaiki ya. Ini saya close dulu. Silakan Bapak Ibu perbaiki. Nah, to be ini coba di sini probisnya kita tambahkan assignment baru yaitu katalog gap. Di depannya kita tambahkan gap. Oke. Nah, izin Bu, saya coba cara juga. Dari probis yang di-upgrade ini, ya, tadi kan perubahan, pasti ada perubahan yang namanya alur. Ya, alur as is berubah menjadi alur to be, gitu ya. Seperti itu. Ya, sebenarnya seharusnya bisa kita lihat perbedaannya antara BPMN SIS dengan BPMN to be. Hanya saja, cuma kan tadi BPMN SIS-nya belum digambarkan dengan benar dengan bentuk yang sebelumnya sehingga kita ya udahlah di close saja. Tapi bisa, tapi idealnya kita lihat dari BPMN-nya perbedaannya apa. Kemudian kita buatkan katalog gap seperti ini. Misal ya, misal gini Bu. Oke, gap yang ada dari probis ini, gap yang dihasilkan dari
objek proses bisnis ini itu apa kira-kira, Bu? Contoh misalkan gap ini saya tulis perubahan nomenklatur proses bisnis dan perubahan dan aktor yang terlibat pada alur proses bisnis. Gapnya, contoh ya, seperti ini. Kemudian kita koneksikan ya, dan aktor yang terlibat pada alur proses bisnis. Saya tanya Bu, alur proses bisnis as is ke to be itu ada perbedaan dari mana Bu? Kira-kira yang nanti akan Ibu gambarkan. Halo, halo, cek, cek. Belum ada suaranya, masih di mute. Ada mas, masuk mas suaranya. Ya, maksudnya ini dari perikanan. Kok nggak ada? Oh ini ada, dinas perikanan. Boleh di-unmute. Mana unmute itu? Harus ke unmute. Halo. Dinas Perikanan, apakah masih ada orangnya di situ? Masih. Ah, masih, masih, alhamdulillah. Oh masih. Masih, Mas. Boleh, Bu. Boleh tadi. Boleh ditanggapi tadi. Bentuk SIS yang mau Ibu gambarkan atau Ibu perbaiki, perbedaannya dari mana, Bu? Benar nggak kalau misalkan saya tulis seperti ini? Ada perubahan, ya, perubahan aktor yang terlibat. Baik itu dari Ya, namanya, baik itu dari aktornya yang berganti, gitu ya. Betul atau tidak? Ya, oke. Anggap aja anggap saja betul. Nah, kemudian dari sini kita ciptakan yang namanya kegiatan peta rencana di sini. Izin Bu. Proses bisnis sosialisasi diversifikasi produk olahan ikan, ya, sesuai dengan apa yang tadi dianalisa. Probis tersebut menghasilkan yang namanya perubahan. Ya, perubahan dari mana? Dari nomenklatur dan perubahan aktor. Dari sini kita bisa buatkan yang namanya kegiatan peta rencana, kegiatan yang kita rencanakan beberapa tahun ke depan untuk bisa dilakukan. Ya, ini bukan kegiatan apa ya, pokoknya kegiatan peta rencana lah. Ibu mau ngapain nih di kegiatan tersebut? Misalkan pembangunan aplikasi, pengembangan aplikasi, penyusunan kebijakan, sosialisasi kebijakan, sama penetapan kebijakannya. Misalkan. Oke, kira-kira, oh oke, mohon maaf sebelum ke sana. Jadi kegiatan peta rencana yang harus dibuatkan di katalog game ini bisa berdasarkan dari Tubi ataupun eh, kegiatan yang direncanakan secara rutin dari proses bisnis ini. Apa kegiatannya? Boleh Bu, disebutkan apa kegiatan peta rencana yang direncanakan 5 tahun ke depan, kira-kira mau melakukan apa berdasarkan game ini dan berdasarkan probis yang ada, punya perencanaan setiap tahun apa. kalau kegiatan ini, Pak, karena memang kegiatan tahunan ya, jadi memang juga berkaitan dengan IKU, jadi memang sampai saat ini sampai 5 tahun ke depan untuk diversifikasi produk olahan memang Pak. Ya, maksudnya kegiatan peta rencananya, Bu.
Eh, jadi kegiatan peta rencananya kami pengembangan pengembangan produk-produk yang menggunakan bahan baku ikan. Jadi kalau misalnya dibilang pakai aplikasi enggak, tapi memang ini kegiatan yang apa ya? Pengembangan produk Iya. menggunakan bahan baku ikan. Saya timbang-timbang dulu nih perencanaan. Ini jadi ibu tahu ya dari kata perencanaan yang kita lakukan. Iya. Ya pasti pasti akan paham lah. Pengembangan produk menggunakan bahan baku ikan. Pengembangan melakukan perencanaan pengembangan produk menggunakan bahan baku ikan. Oke, kemudian apa lagi Bu? Eh, jadi kalau Kan gini Bu, gini ini, ya. Misal saya coba kasih clue. Berdasarkan kalau misalkan kita berangkat dari gap ini, ya, mm-mm. gap ini kan ada yang dimana tertulis perubahan aktor, ya, perubahan aktor yang terlibat pada alur proses bisnis. Yang dimana di sini itu kan berarti muncul yang namanya SOP baru. Berarti misalkan saya tulis, oh ini aktornya beda nih. Berarti kita harus membuat dokumen SOP, ya, dokumen SOP agar si aktor baru tersebut bisa tahu standar-standar yang harus dilakukan dalam melakukan bisnis tersebut. Misalkan saya tulis penyusunan SOP, apa ya, SOP Inovasi. diversifikasi produk misalkan. Oh, kan seperti itu misalnya. Ya, kemudian misalkan ada sosialisasi atau misalkan eh, ya sosialisasi dokumen SOP-nya itu perencanaannya. Jadi misalkan sudah ada dokumen SOP-nya. Nah, ini kami rencanakan nih karena si Probus ini nomenklaturnya berubah, kemudian ada perubahan dari aktor yang terlibat. Berarti kita harus membuat SOP baru. Ya, SOP baru yang berlaku pada aktor-aktor baru tersebut. Kemudian dari situ kita coba sosialisasikan, kita jelaskan SOP ini seperti apa caranya, bentuknya seperti apa. Ya, seperti itu. Itu perencanaan-perencanaan tuh. Hmm. Sepakat atau tidak? Kalau misalkan tidak sepakat, saya delete. Dan ditambah satu lagi yang di luar dari katalog gap ini. Ya, di luar katalog gap ini misalkan si probis ini setiap tahunnya Hmm. punya perencanaan apa? Tuliskan di sini. Ya, tuliskan. Atau misalkan mau dipisahkan dari gap yang dipisahkan dengan gap yang lain, misalkan eh, pelaksanaan rutin sana secara rutin dari proses bisnis terkait, misalkan. Ya, nantinya dikoneksikan, baru ciptakan kegiatan-kegiatan rutinnya apa. Di sini nanti pasti akan muncul kegiatan peta rencana rutinnya, Bu. Hmm. Nah, jadi kita harus daftar dulu. Inovasi produk. Ya, sampai pengembangan produk menggunakan bahan baku ikan. Itu kan artinya inovasi produk kan? Hmm. Itu penambahan itu kok kegiatan jadi bisa deh. Kayak misal ada tindak lanjut, misal packaging Ya, ya. jadi ini sih. Apa sih? eh, mau makanan untuk anak balita itu mas. Sosialisasi.
Ya kan, pengembangan produk menggunakan bahan baku ikan. Terus ini yang pemberian makanan sehat untuk anak balita, balita. Kan. makanan tambahan. Kayak apa sih dibagi lagi cak itu ya? Iya, jadi pecahannya dari situ, Pecahannya iya. ya kan? Hmm. Tadi, Yang tadi kemarin apa? jadi banding ke Jogja, Iya, balita. pemberian makanan tambahan untuk balita. Jadi Pak, kalau misalnya ini kan kita Ah, pengembangan produk menggunakan bahan baku ikan. Halo? halo, 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 cek, cek, halo, Ya, iya Pak. halo, halo. Kalau misalnya ini kan tadi yang untuk kegiatan ke depannya, kalau misalnya tadi kan pengembangan produk menggunakan bahan baku ikan gitu loh. Nah, untuk Mm-mm. kegiatan di ke depannya 5 tahun ke depan, kalau misalnya kita mau merencanakan dari pengembangan produk itu untuk jadi kegiatan pemberian eh, makanan tambahan untuk anak balita. Bisa Oh, pemberian apa tadi? Nanti ini masuk IKU ya, Bu. Jadi iya, kita iya, membuat masuk di, perencanaan. ha, Ya, karena kan di IKU kita memang ada di IKU kita itu secara garis besarnya kan volume produksi produk olahan kayak gitu. Nah, di situ di sana ada yang diversifikasi produk olahan ikan kayak gitu, Pak. oke. Tadi pemberian apa? Pemberian makanan tambahan bagi balita. Balita. Tapi ini benar ya Balita gitu. perencanaan Ha, kegiatan atau perencanaan. Saya sebutnya perencanaan deh. Takutnya iya, Ibu. Perencanaan ini berasal dari probis ini gitu ya. Betul ya. iya, iya. Karena ini nanti kan eh, proses bisnis ini sebenarnya juga nyangkut ke kegiatan gemar ikan itu loh Pak, gerakan memasyarakatkan makan ikan kayak gitu loh. Terus nanti juga ada lomba masak serba ikannya dan tapi itu di proses bisnis tersendiri kami buat Pak. Nah, sekarang kita coba. Ini ada lagi nggak, Bu? Kalau misalkan mau ditambah, nanti silahkan ditambah. Dari tempatnya di mana? Tempatnya itu dari si ini. Dibuka di gap gitu ya. Iya, Nanti buka, kemudian iya, ditambahkan kegiatan-kegiatan peta rencana apa saja yang mau iya, dilakukan. Boleh berdasar kalau misalkan di sini, kalau misalkan dikoneksikan ke atas, harusnya konteksnya sama ya, mirip dengan probis ini. Jadi muncul iya, perencanaan apa berdasarkan gap ini. Tapi kalau misalkan memang gap, kalau misalkan memang mau memunculkan kegiatan peta rencana atau perencanaan yang rutin dilakukan dari mm-mm, probis ini bukan berdasarkan dari perubahan, tapi berdasarkan mm-mm, dari memang karena rutin. Berarti nanti dibuatkan gap baru, yaitu gap misalkan pelaksanaan rencana rutin setiap tahun pada probis terkait. Pada proses bisnis terkait baru nanti di bawahnya ada kegiatan yang dikoneksikan ke gap ini. Gapnya dikoneksikan ke sana juga. Nanti tinggal diperbaiki saja. Tapi ini saya coba tunjukkan polanya ya Bu ya. Polanya seperti iya, apa. Jadi biar nanti disusun secara mandiri. Tujuannya biar apa? Salah satu yang pertama biar timnya Ibu nih tahu nih penyusunan seperti apa. Sampai rencana seperti apa. Menambahkan perencanaan oke, itu seperti apa di dalam aplikasi SIA gitu ya. Oke, misalkan ini ada dua kegiatan yang sudah kita tambahkan nih pengembangan produk menggunakan bahan baku ikan sama pemberian makanan iya, tambahan bagi balita. Ya, dari sini kita buatkan yang namanya peta rencana. Ya, membuat yang namanya peta rencana itu dihasilkan atau ditempatkan pada folder tata kelola peta strategi. mm-mm, Peta strategi di sini kita buka ya peta strateginya pemerintah kabupaten. ya, Sudah tampil atau belum Bu? Layarnya di Bapak Ibu. Iya sudah muncul. sudah muncul Pak. Sudah ya. Yang visi, misi, Iya, tujuan, sasaran gitu ya. iya, Oke. ha, Ini agak geser dikit. Visi, misi, tujuan, sasaran. Nah, sasaran ini kita mm-mm, harus pilih nih proses bisnis yang ibu miliki tadi, sosialisasi diversifikasi produk olahan ikan itu
merupakan probis Yang kedua. yang dilakukan untuk mendukung sasaran yang mana, Bu? Ini ada Oh, banyak. Nah, kita iya, pilih sektor yang mana kesehatan. dia, Oke. Oh, yang mana oke. kualitas hidup masyarakat atau yang mana nih? Yang dari kualitas Ini kayaknya. Sorry. BM, Kalau ini kelihatannya yang gizi tadi. Ini kan serta enggak. Tahanan pangan tidak ya? Ketahanan pangan. Mana belum ada kan? Ini kan penduduk ketahanan pangan masyarakat. Tidak gizi berarti. Nah, ini sebanyak kan ya? Kayaknya masuk ke yang gizi itu deh kayaknya Pak. yang gizi ya. Iya, Masuk yang kayaknya. gizi itu yang mana nih? Yang di awal tadi kalau nggak salah ya. Di awal. Iya, coba. Maaf. Nih, mana tadi ya? Ini meningkatkan skills dan kualitas layan. Bukan ya? Mana sih tadi gizi? Kualitas Gimana nih? hidup. Ini bukan gizi ya? Bukan. Mau Pak, salah. Aku Ya, pikir tadi nggak gizi apa. nggak taunya. Dari masyarakat, Syarat hidup itu. Kalau bukan. terkait dengan kesehatan paling di ini Bu, tujuan Kalau Sejahtera. yang pangan Pak, pangan ya. Pangan, pangan itu akuntabilitas pemenuhan masyarakat. Itu Anda secara Ini dan eh, skor pola pangan harapan berarti ya. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Harusnya, itu itu karena sasaran yang mana Bu? ini. Soalnya saya bingung kan, kalau yang di kesehatan itu kan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kalau yang di pola pangan harapan, yang meningkatnya kualitas kesehatan jasmani dan rohani. Kan. Yang di pangan tadi, Pak. Satunya lagi yang di pangan. Ini kan kalau yang di kesehatan kan indeks keluarga sehat. Nah, kalau yang di pangan tadi, Pangan. yang di Oke. pangan tadi skor pola nih, skor pola makan tadi, ya. Skor pola apa Oh, tadi? pola Nah, pangan harapan. Oh, berarti yang ah, ini sasarannya ini. iya, kayaknya ini ya. Oke. Berarti kita buatkan di sini, kita klik objek si Mm-mm. sasaran strategisnya dulu, kemudian Ah, kita arahkan ke assignment, pilih create assignment, kemudian nah, di sini kan ada pilihan tipe model diagram peta rencana. Di sini ya. biarkan saja modelnya bawaannya. Kemudian kita klik Mm-mm. OK. Nah, belum masih loading servernya. Server servisnya aman, cuma servernya yang lambat. Nah, ini udah kebuat. Saya cuma klik 2 kali. Ini 10 menit lagi ya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, sampai jam 12. Nanti di sini intinya saya coba tunjukkan polanya ya Bu. Polanya Ya, seperti apa sampai peta rencana. Nanti tinggal Ibu lanjut dari probis-probis yang lain. Pokoknya intinya si gap yang mau kita buat, gap ini, ya, kita ingin membuat perencanaan, ya, membuat kegiatan-kegiatan yang akan muncul di dalam rencana, baik itu yang dihasilkan dari gap atau misalkan dihasilkan dari perencanaan rutin dari probis tersebut, gitu ya. Misalkan di kami kan punya probis terkait apa ya,
evaluasi penerapan implementasi SPBI PPD. Nah, itu ada perencanaan rutin kami nih. Kami melakukan perencanaan misalkan eh, melakukan sosialisasi iya sih gitu. Kemudian apa lagi ya saya lupa. Di tim sebelah Bu. Ini sama ya sama tim. Ini ada perencanaan-perencanaan lah yang rutin dilakukan. Ya, dimasukkan ke sini. Kita berhasil menginputkan apa kegiatan peta rencana yang akan kita lakukan, mau itu setahun ke depan, mau itu 2 tahun ke depan gitu ya, sampai 5 tahun batasnya. Nanti kita buatkan peta rencana di peta strategi ya, di objek sasaran strategis. Kita buatkan assignmentnya, assignment berupa diagram peta rencana yang tadi ya, dan kita gambarkan peta rencana, kita gambarkan diagram peta rencana dari assignment dari model tersebut. Ini servernya lancar, koneksinya yang saya iya koneksinya, koneksi servernya turun, server kecepatannya tuh nggak sampai, sih coba share ya. Oke, sambil dilihatin di server ya, yang namanya server kecepatan download nih, kita nggak lagi lihat upload deh, kita lagi baca, kita lagi fokus di download. Kecepatan download 66 megabit per second bit lagi ya, belum dibagi 8. Server itu kan segini tuh lambat sekali, makanya ini aplikasinya lambat banget. Kita mau akses tuh lambat banget. Ini sih service aplikasi itu, karena koneksinya aja yang gitu ya. Jadi mohon bersabar. Nah sekarang sudah naik lagi. Oke, kita coba cek. Oh masih naik turun nih, gue ikut nih kecepatannya. Ini kebetulan servernya kan sharing ya, bandwidthnya sharing, spesifikasi dan sebagainya itu sharing kan. Satu servernya bermasalah, semua bermasalah. Baik lagi. Ya ini koneksinya masih tidak stabil Bapak Ibu servernya. Eh, nanti deh, nanti ini deh. Nah, di kegiatan itu nanti di objek kegiatan yang sudah kita buat di objek kegiatan ya, di dalam katalog game itu sebenarnya ada atribut target gitu ya, atribut target 1, target 2, target 3, target 4 sampai target 5. Nanti bisa Ibu isi informasi target tersebut gitu ya, informasi target tersebut, eh, kira-kira kegiatan peta rencana tersebut selesai atau bisa dicapai gitu ya di tahun keberapa, di targetnya keberapa.
Misalkan tadi pemberian tadi gizi atau makanan tadi ya kepada balita. Itu ditargetkan di tahun, misalkan target pertama ada 50.000 balita. Nah, banyak banget. Target kedua misalkan ada 100.000 balita. Nah, itu targetnya gitu ya. Seperti itu. Misalkan boleh targetnya itu ya telah dilaksanakan dicentang aja, kasih tanda V seperti itu boleh. Coba coba tunjukkan seperti ini deh melalui dokumennya, Bapak Ibu ya. Karena servernya saya sebutnya server yang aplikasi. Aplikasinya Yang kita buat sebelumnya ya Pak ya. sudah terlihat belum ya? Sudah ya, di perumahan teknis. Jadi nanti, nah ini kan nanti di katalog GIP ya. Lihat katalog GIP. Nah ini kan katalog GIP ya, gue ya. Yang tadi kita buat kan ini ya. Nah Ya. ini provisnya apa, kemudian GIP-nya apa, kemudian kita buatkan kegiatan peta rencananya apa. Nah di GIP itu, oh, kok bukan GIP, rencana. Si kegiatan peta rencana yang kita tambahkan di katalog GIP, dia akan dipanggil Bu, di copy paste ke diagram peta rencana. Nih, berdasarkan GIP kita buatkan peta rencananya di sasaran strategis. Diagram peta. Nah, di sini ini bawah sasaran strategis ada inisiatif strategisnya apa, misalkan layanan pemberian atau layanan eh, kesehatan apalah seperti itu ya, kesehatan. Boleh inisiatif dibuatkan sesuai dengan link dari kegiatan peta rencana itu apa. Ini kan program di bawah inisiatif itu ada di bawah program peta rencana itu nanti akan muncul yang namanya kegiatan peta rencana. Hmm. Ini kegiatan peta rencana. Nanti diklik nih Bu. Pas diketik nanti kan muncul saran seperti ini nih. Nah ini diklik klik gitu. Tapi kalau misalkan mau copy paste dari daftar kegiatan peta rencana dari hasil gap itu, klik di copy di paste di sini itu boleh. Ya, tapi kalau misalkan mau manual diketik sedikit muncul pilihan dipilih di sini ya diklik seperti itu. Nanti kan seperti ini ya kegiatannya. Nanti kegiatan itu akan memiliki yang namanya ya, di sini ada UIC dulu, unit in charge-nya dulu. Ya, unit in charge dari kegiatan peta rencana itu siapa. Kemudian nanti si kegiatan dikaitkan kalau misalkan ada aplikasinya pembangunan aplikasi dikaitkan ke pembangunan aplikasi. Kemudian isi kegiatan itu harus diberikan status ini nih. Nah, target 1 2 3 4 5 gitu ya, seperti itu. Apa ya contohnya ya? Oh, ini enggak langsung dilewat. Pokoknya intinya si kegiatan ini ya di atributnya kalau misalkan tidak ada nanti Ibu bisa pilih dan agak bolak-balik agak pusing. Pilih add atribut, kemudian dicentang target 1 sampai target 5 dan diisi. Misalkan tadi pemberian makanan itu tadi ke balita. Nah, di Hmm. target 1 berapa Ya. jumlahnya? Atau misalkan target itu dinamis ya bebas. Itu bisa dibuatkan sesuka hati atau boleh diisi hanya centang saja bahwa sudah dilakukan di target pertama, kemudian di target keduanya nggak ada, atau misalkan target 1 2-nya nggak ada, target 3 aja nih sudah dilaksanakan sampai target ketiga nanti tahun ketiga misal dari peta rencana silakan. Kalau misalkan mau ditargetkan target 1 ini ada 2.000 balita yang diberikan. Target 2-nya 5.000, target 3-nya 10.000, dan seterusnya. Jadi intinya gitu. Kemudian tidak lupa juga di program peta rencana, program itu dia grouping dari kegiatan aja ya. Program peta rencana itu jangan lupa diberikan informasi berupa muatan. Nah, itu muatan program peta rencana di set muatannya apa? Ini adalah muatan peta rencana sesuai dengan Perpres 95 ya. Ada 7 muatan peta rencana, jadi tinggal dipilih kira-kira program tersebut tergolong kategori muatan peta rencana yang mana.
Kalau misalkan programnya terkait pembangunan aplikasi, ya berarti muatannya aplikasi. Kalau misalkan programnya terkait dengan misal seperti ini, eh, latihan dan pengembangan SDM untuk RB, berarti dia masuknya ke manajemen. Kalau misalkan optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam layanan, dia bisa jadi masuknya ke infrastruktur, ya, muatannya. Ini aplikasinya belum bisa, servernya belum bisa Bapak Ibu, tapi polanya kurang lebih seperti itu ya Bu. Eh, Tadi kita sudah contohkan sampai membuat yang namanya katalog gap di sini. Ya, di satu probis kita buat katalog gap, daftar kegiatan-kegiatan yang kira-kira muncul seperti apa, yang akan tampil di peta rencana seperti apa, kemudian nanti dibuatkan peta rencananya di sasaran strategi seperti itu. Mungkin gitu Bu. Kalau masih ada yang mau ditanyakan boleh silakan. Jadi kan Pak, yang kami buat ini kan karena semuanya to be, jadi ini kami ganti modelnya jadi to be semua dulu ya. Nanti untuk as is-nya kami buat ulang gitu ya Pak ya. Iya betul. SX-nya Karena di copy paste dulu ya eh, dari to be, nanti dirubah berdasarkan kondisi ya, sebelumnya tuh seperti apa. Ya. ya, ha. Jadi tapi untuk ada beberapa probis yang memang baru Pak. Jadi langsung aja dibuat to be-nya ya. Dari Betul yang sekali. tahun-tahun sebelumnya memang tidak ada kegiatannya baru dilaksanakan tahun ini. Nggak usah Ya, buat langsung to be Berarti saja itu cukup. tinggal kita buat to be aja. Betul sekali. Servernya masih ngaco nih Bu. Tapi nggak bisa. Ya, sampai servisnya ke restart ini gara-gara koneksi servernya itu bermasalah. Ya, servisnya ke Ya, jadi restart. ada beberapa proses bisnis yang dari tahun-tahun sebelumnya itu nggak ada. Jadi kami tinggal buat proses bisnis buat yang to be-nya aja kan ya Pak ya, Betul. untuk kegiatan baru, Berarti nanti statusnya dipilih metadata baru ya. Metadata baru dalam kurung to be. bukan Jangan yang upgrade berarti ya. betul sekali. Ya, belum bisa servernya. Hmm. Oke Lagi. Pak, sinyalnya ini parah di sini. Enggak Bu, di saya juga sama Bu. Servernya Bu, server aplikasinya yang ya saya mau nyebut PDN nggak enak Bu. Jadi nggak usah. Ya begitulah. Nanti tinggal dilanjut ya Bu. Mohon izin Ya, polanya kurang lebih seperti tadi. Pokoknya penentuan tubi itu bukan berarti probisnya nomenklaturnya berubah dia menjadi probis baru bukan. Tapi probis upgrade karena ya berdasarkan ya. probis lama kemudian berubah nomenklatur. Jadi, jadi dibuatkan gapnya, gap itu bisa dihasilkan dari eh, perencanaan kegiatan rencana yang mau dilakukan berdasarkan gap atau perbedaan atau bisa dihasilkan dari perencanaan rutin yang kita lakukan dari probis tersebut. Oke, siapa? Saya cek servisnya nggak start-start. Saya sekian Pak Karel mau di sini. Oke, mana yang kominfo? Halo Pak Karel. Nah, Ya, Mas Mas Karel. Iksan. Siap, Udah selesai ya. sudah Mas. Baiklah, Oke, kita tinggal tutup dilanjut. pertemuan hari ini. Terima kasih untuk narasumber, PIC. Semoga saran-saran dari Narsum untuk segera ditindaklanjuti, diimplementasi, diperbaiki. Saya tutup kegiatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak Ibu sekalian mohon izin live. Terima kasih.